Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini, kami akan persembahkan untuk penonton setia kami. Oleh sebab itu, di judul kami tidak menyebut nama emiten, tapi saham bank ini punya potensi kenaikan sampai 30%. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Perlu diketahui, tolong ini analisa lagi sendiri karena bisa jadi tidak sesuai dengan psikologi Anda dan ini sangat subjektif sekali. Pasti ada kecenderungan saya untuk menyampaikan hal ini walaupun kami tidak memegang emiten yang satu ini. Yang berikutnya, selalu ada potensi penurunan di saham itu, jadi jangan terlalu optimis. Saham itu apa? Saham yang kami sebut bahwasanya punya potensi kenaikan 30% adalah saham Bank BTN. Saham bank itu untuk mengalami penurunan dalam menurut kami sangat jarang ya kalau sudah menyampai harga seperti Bank BTN ini. Mari kita lihat sama-sama chartnya. Chartnya memang kurang mengembirakan. Ini berada di awalnya fase bearish di sini. Tapi kalau lihat chart saat ini tahun 2023 itu mulai akan naik. Jadi ini naik, gagal ya, penurunan. Nah, ini mau mulai naik lagi kalau kami lihat seperti itu. Kenapa kami menyampaikan Bank BTN ini cukup bagus untuk Anda pegang, penonton setia kami? Pertama gini, di antara saham dengan book value di bawah 1, Bank BTN adalah yang terbaik. Ya, di antara bank Danamon, BTPN, PNBN, kemudian NISP, BJBL sampai BNGA, secara valuasi, ingat, secara valuasi itu BBTN paling bagus. Kita lihat baik-baik. Book value-nya 0,6 tapi pair-nya itu hanya 5,9 atau 6 lah. Jadi kalau dikombinasikan ini paling valuatif ya. Kalau misalkan lo BDMN ini 0,57 loh book value-nya. Iya, tapi pair-nya itu 9. Beda jauh. Ini 6, selisih 3. Karena ada yang mengatakan BNGA lagi bagus-bagusnya, harganya sudah naik. Makanya book value-nya 0,9, pair-nya 6,5. Maka kombinasi keduanya BTN yang paling jago ya. Paling murah. Nah, alasan kedua yaitu kenapa kami menyampaikan ini saham potensial. Karena saham ini sudah menyentuh titik support 2 kali dan belum tembus gitu. Bahkan kemudian mau naik, maka bisa dikatakan ya sudah ketemulah titik supportnya. Yang berikutnya, secara fundamental sekali lagi tergolong bagus ya, 0,6, price to sales 0,6, book value 0,6, pair-nya juga 5 ya. Kemudian earning yield-nya 17%, bagus lah menurut kami. Ya ini kita ulas sekilas saja. Apa yang tidak begitu bagus ini memang? Kenapa kok misalkan ada pertanyaan, kok kalau bagus sahamnya kok nggak tumbuh-tumbuh? Gini, di tahun 2023 rata-rata bank itu pendapatannya naik ya. BTN biasa aja, stagnan. Ini semester 1 selisihnya sangat sedikit sekali. Semester 1 tahun 2023 itu hanya 14,74 ya. Semester 1 2022 itu juga sama, 14, ini 14,74, ini 14,73. Jadi tipis sekali. Bank itu kan mengalami kondisi seperti ini aneh. Biasanya kan naik. Kalau ekonominya stabil, biasanya mengalami kenaikan. Nah, ini aneh. Nah, yang berikutnya, alasan berikutnya, saham ini juga sudah punya dividen di harga saat kami buat video ini. Dividennya 3,4%. Dan payout ratio-nya itu kecil, 20%. Jadi kalau dibesarkan dikit, imbasnya besar ini. Alasan berikutnya, ketika harga di sekarang 1.200-an, banyak jajaran manajemen yang beli saham Bank BTN. Terus kita bertanya kenapa? Ya jawabannya, kalau orang internal aja beli,
berarti dia punya keyakinan. Kita yang di luar ya kadang-kadang melihat sentimen itu, artinya misalkan loh harganya turun lagi, biasanya nggak turun dalam. Nah, alasan kelima, BTN itu kan identik dengan kredit rumah ya. Anda bisa lihat ini, kinerja positif ditopang penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh 7,5%. Nah, di situ dari jumlah tersebut KPR itu memegang jumlah yang cukup banyak. Jadi pendapatannya 308 triliun, tapi kemudian kredit perumahan ini lihat ya, kredit perumahan itu mencapai 269 triliun. Jadi mayoritas 90% untuk kredit rumah, dan rumah terus tumbuh di Indonesia. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Tapi juga mungkin saya selalu mengatakannya, tidak ada namanya saham tidak ada kekurangan, pasti ada. Bank BTN itu punya masalah di kredit macet Jiwasraya. Nilainya lumayan loh. Memiliki outstanding kredit macet mencapai 500 miliar. Lumayan besar. Ini mungkin yang menjadi antisipasi orang nggak borong saham ini. Tapi menurut kami lebih kuat persoalan stagnan kinerjanya. Nah, kalau dibandingkan volume ya, kalau dari sisi volume ini masih seimbang. Yang jual, yang beli masih seimbang. Tidak ada tanda-tanda orang borong banyak, nggak ada. Dan ini saham kapitalisasi besar, cocok untuk teman-teman yang tidak mau mengalami fluktuasi harga yang sangat bergejolak. Ya, jadi naik turunnya paling segitu-gitu aja lah. Nah, kalau Anda masuk, sekali lagi nih, menurut saya untuk penonton setia kami lah. Kalau Anda pengen masuk, yang pertama, kami kan tipenya yang sabar ya, maksudnya tidak durasi pendek, 1 minggu, 2 minggu enggak, 1 bulan enggak. Kami rata-rata di atas 3 bulan. Kalau Anda bersedia, cara masuknya itu pelan-pelan. Ini saham yang masih mencari titik landasan pacu naik ya. Jadi masih sideways gitu posisinya. Anda masuk pelan-pelan di berapa? 20% di harga 1250, kemudian 20%. Jangan buru-buru beli semua. Ya, kemudian nanti siap-siap di 1240%. Jadi seperti itu. Atau kalau misalkan Anda, wah ini jaga-jagalah. Ya, ini 20% lagi, dan kemudian Anda punya 20% lagi untuk di titik paling rawan itu kan 1100 kalau saham ini. Nah, saran kami jangan beli langsung karena juga bid overnya masih dominan over ya, sampai 2 kali lipat. Walaupun saham ini punya potensi naik, tapi keadaan lapangan seperti ini, jadi jangan dilawan. Kalau seperti itu belinya cicil. Nah, potensi keuntungan kalau Anda mau ini antara 15-20%, kalau dipegang antara 3-8 bulan. Dan resiko penurunannya 10% menurut kami. Nah, kalau durasi Anda pegang lebih panjang, maka potensi keuntungannya bisa sampai 30%. Kenapa kami katakan demikian? Karena gini, sesungguhnya menurut kami BTN itu mainnya di harga 1700-an. Normal itu. Pokoknya nih kan turun ditarik naik lagi. Ini turun ditarik naik. Kan pernah sampai 2000. Ya 1700-1600 lah. Itu permainan normalnya di situ memang sebetulnya. Oleh sebab itu, kami mengatakan nyampe 1600 itu bukan hal yang sulit, atau nyampe 1500 bukan hal yang sulit. 20% kan di angka 1500 ini ya. Jadi rasional. Bahkan kalau 15% 1400 sangat rasional sekali. Hanya persoalan waktu aja. Anda sabar nggak nunggu antara 5 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Kalau nggak sabar pengennya yang gorengan atau apa ya silahkan aja. Tapi ini potensial. Karena apa? Di saat labanya tidak naik, sahamnya sudah mentok gitu. Jadi nunggu aja sahamnya itu kinerjanya membaik, pasti akan naik. Nah, di saham itu kuncinya sabar. Anda kalau sabar insya Allah akan mendapatkan keuntungan. Semoga ini bermanfaat bagi penonton setia kami. Dan kalau misalkan Anda punya
saham yang menurut Anda bagus, tolong cantumkan di kolom komentar. Bisa jadi kami juga tidak tahu sehingga kami membutuhkan info itu. Kalau ada pertanyaan, kenapa saya tidak pegang saham ini seperti yang saya jelaskan di depan? Karena saya sudah pegang saham bank lain. Dan saya tipe orang yang tidak mudah pindah gitu. Udah satu saya coba aja, belum untung ya saya tetap jaga. Walaupun mungkin ada yang lain yang lebih menarik. Jadi hanya persoalan itu saja. Ini persoalan tentang kesetiaan saja. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.